Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan munculnya para murtadin yang banyak mengutip dan melecehkan serta membelokkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran untuk misi pemurtadan ini. Sehingga perlu kami memberikan jawaban untuk meluruskan dari para murtadin, terutama berkaitan dengan upaya-upaya untuk menyimpangkan akidah kaum muslimin. Di antaranya, beberapa murtadin akhir-akhir ini muncul di berbagai media, terutama melalui YouTube. Di antaranya ada yang mengaku mantan ustadz, ada yang mengaku keturunan habaib, bahkan ada juga yang mengaku sudah berkali-kali pergi haji ke Baitul Al-Mukarramah. Bahkan ada juga yang mengaku dia pernah pesantren, bahkan sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam. Tetapi kalau kita mencermati apa yang disampaikan lewat kesaksiannya ini, di antaranya alasan kenapa saya keluar dari Islam, karena menurut pengakuannya berdasarkan Al-Quran, antara lain karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan tentang wafat Isa Al-Masih, tetapi di ayat yang lain menyebutkan bahwa Isa Al-Masih tidak wafat tapi diselamatkan oleh Allah. Nah, tentunya pemirsa, kita memahami apa yang dimaksud oleh para murtadin ini. Di antaranya dia kutipkan ayat di dalam surat Maryam, yaitu surat 19 ayat 33. Alasan dia keluar dari Islam itu karena adanya ayat-ayat yang dianggap saling bertentangan di dalam Al-Quran itu. Dan saya yakin betul, karena Allah menantang, jika sekiranya Quran bukan datang dari sisi Allah, tentu kalian akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, ini tantangan Quran itu untuk menguji keabsahan, keautentikan, keaslian kitab suci, maka di dalamnya tentu yang betul-betul original itu tidak mungkin ada ayat-ayat yang bertentangan. Nah, sehingga perlu kami menjelaskan, di antaranya yang dikutip adalah surat Maryam ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Ayat ini dianggap, katanya ayat ini menjelaskan tentang wafatnya Isa Al-Masih. Ini kelihatan sekali keawaman dan kebodohan para murtadin ini mengutip ayat ini menyatakan bahwa Isa Al-Masih telah wafat. Padahal ini adalah doa permohonan dari Isa Al-Masih kepada Allah, di mana ayat ini menjelaskan, semoga dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, kata Isa. Jadi kunya ini adalah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku pada saat aku dilahirkan. Jadi semoga dilimpahkan keselamatan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, pertama, pemirsa, menjelaskan berkaitan dengan wassalamu alayya yauma wulidtu, semoga dilimpahkan keselamatan kepadaku pada saat aku dilahirkan. Ini jelas permohonan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu hidup, bukan wafat. Kalau wafat, mana mungkin orang wafat sudah berdoa kepada Allah. Nah, ini sudah jelas. Kemudian yang kedua, menjelaskan berkaitan dengan amutu. Amutu ini menjelaskan bahwa akan mati. Jadi belum wafat. Nah, Nabi Isa mohon kepada Allah, semoga juga dilimpahkan kepadaku pada saat aku diwafatkan. Nah, inilah permohonan Allah.
bahwa Nabi Isa itu jelas di dalam ayat ini Nabi Isa adalah hidup. Bukti bahwa dia hidup adalah berdoa kepada Allah, permohonan kepada Allah. Maka sangat keliru sekali kalau menyatakan ayat ini menjadikan dasar bahwa ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sedangkan katanya di dalam surat An-Nisa ayat 157, di situ dijelaskan bahwa Nabi Isa sudah wafat. Di dalam surat Maryam tadi dianggap belum wafat. Ini katanya saling bertentangan. Nah, surat An-Nisa ayat 157 Allah menegaskan, "Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subihalahu." Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib. Di mana orang-orang Yahudi mengklaim kami telah membunuh Isa al-Masih Rasul Allah, maka dibantah dalam ayat ini, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum." Bahwa Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib. Jadi antara surat Maryam ayat 33 dengan surat An-Nisa ayat 157, dua-duanya tidak bertentangan, justru dua-duanya menjelaskan. Pertama berkaitan bahwa Nabi Isa itu masih hidup, dan Nabi Isa tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib, tetapi oleh Allah diselamatkan. Nah, dari sini, pemirsa, maka kelihatan sekali kekeliruan para murtadin ini, yang seolah-olah dia dulu pernah pesantren dan lain sebagainya. Jelas itu adalah satu kebohongan, dan nampak sekali kelemahannya. Baru satu ayat Quran saja mereka tidak memahami dan keliru di dalam menafsirkannya. Nah, oleh karena itu penjelasan ini sebagai upaya untuk meluruskan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para murtadin ini. Oleh karena itu mudah-mudahan pemirsa mendapat penjelasan ini untuk meluruskan para murtadin sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Barangkali pemirsa ini saja yang dapat kami sampaikan untuk meluruskan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang saling bertentangan di dalamnya. Dan surat Maryam ayat 33 tidak bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 157. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.